Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hamid dengan NIM 221424092. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, prodi PPKN. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Roni Hukum SPD MSc dengan mata kuliah Ilmu Negara, dan materi yang saya akan jelaskan yaitu kerjasama antara negara. Baik, langsung saja pada materi. Kerjasama antara negara lahir dari kebutuhan setiap negara untuk saling bergantung. Tidak ada negara yang benar-benar mampu berdiri sendiri, terutama dalam dunia yang semakin terhubung. Karena itu, hubungan antara negara berkembang menjadi ruang untuk saling melengkapi, menjaga stabilitas, dan memperkuat posisi masing-masing di tingkat global. Kerjasama ini bisa muncul dari kebutuhan ekonomi, keamanan politik, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Setiap negara masuk ke dalam hubungan ini dengan membawa kepentingan nasionalnya, tapi pada saat yang sama juga berusaha menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, kerjasama antara negara dapat berlangsung dalam berbagai bentuk. Ada hubungan bilateral yang terjadi antara dua negara secara langsung, biasanya untuk hal-hal yang sifatnya strategis seperti perdagangan, investasi, perlindungan warga negara, atau keamanan perbatasan. Hubungan semacam ini sering lebih fleksibel karena kedua negara bisa berunding sesuai kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, ada kerjasama multilateral yang melibatkan banyak negara sekaligus. Bentuk ini umumnya dilakukan melalui organisasi atau forum internasional yang memiliki aturan dan mekanisme baku. Disinilah negara-negara berdiskusi, membuat kesepakatan, dan menjalankan program bersama. Semakin besar jumlah negara yang terlibat, maka semakin besar pula jangkauan dampaknya. Kemudian kerjasama antar negara juga kerap dibangun di tingkat regional. Negara-negara dengan kedekatan geografis biasanya menghadapi persoalan yang mirip seperti keamanan kawasan, migrasi, perdagangan lintas batas, dan isu lingkungan. Karena itu, mereka membentuk organisasi seperti ASEAN, Uni Eropa, atau Uni Afrika yang merespon tantangan bersama dengan cara yang lebih terkoordinasi. Hubungan regional sering dianggap lebih efektif karena negara-negara dalamnya memiliki kepentingan yang lebih berdekatan. Selain kepentingan sehari-hari, kerjasama antara negara juga berperan menjaga perdamaian dunia. Konflik, perang, dan ketegangan politik tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat, tetapi juga mengganggu stabilitas internasional. Melalui lembaga seperti PBB, negara dapat duduk bersama untuk menyelesaikan konflik, membuat aturan tentang hak asasi manusia, membahas perubahan iklim, atau menetapkan standar global dalam perdagangan dan keamanan. Banyak masalah global tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga kolaborasi menjadi satu-satunya jalan. Pada akhirnya, kerjasama antara negara mencerminkan keterkaitan dunia modern. Negara bekerja sama bukan hanya karena ingin mendapatkan manfaat, tetapi karena menyadari bahwa masa depan mereka saling tertaut. Tantangan seperti perubahan iklim, krisis pangan, pandemi, atau keamanan digital memerlukan tindakan kolektif. Semakin baik sebuah negara membangun hubungan internasionalnya, maka semakin kuat posisinya dalam menghadapi dinamika global. Kerjasama bukan hanya sekedar perjanjian di atas kertas, tetapi bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan memastikan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kerjasama antara negara juga adalah upaya dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai jika berjalan sendiri. Kerjasama ini muncul karena setiap negara punya keterbatasan, baik dalam sumber daya, teknologi, keamanan, maupun kapasitas ekonomi. Dengan bekerja sama, negara dapat saling melengkapi dan mengurangi risiko konflik.
Yang pertama, satu alasan negara membentuk kerjasama, beberapa alasan utama kerjasama dibangun antara lain. Yang pertama itu kebutuhan ekonomi. Tidak ada negara yang benar-benar mampu memenuhi semua kebutuhannya. Perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, dan transfer teknologi menjadi alasan ekonomi yang kuat untuk bekerja sama. Ada juga alasan ekonomi adalah fondasi utama bagi sebagian besar kerjasama antara negara. Tidak ada satupun negara yang 100% mampu memenuhi semua kebutuhan domestik tanpa mengandalkan sumber daya, pasar, atau teknologi dari luar. Keunggulan komparatif, negara cenderung memproduktif barang dan jasa yang bisa mereka salin secara paling efisiensi, biaya rendah, dan kualitas baik. Konsep ini dikenal sebagai keunggulan komparatif. Melalui kerjasama, mereka dapat menukar surplus produksi mereka dengan barang-barang yang tidak mereka produksi secara efisien. Misalnya, sebuah negara agraris mungkin mengimpor teknologi canggih dari negara industri, dan sebaliknya. Akses ke pasar yang lebih luas. Kerjasama terutama melalui kerjasama perdagangan bebas, misalnya FTA atau AFTA, menghilangkan hambatan dagang seperti tarif. Ini memungkinkan produktif suatu negara untuk diakses oleh konsumen di negara mitra, yang pada akhirnya meningkatkan ekspor, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian investasi dan modal. Kerjasama memfasilitasi aliran investasi langsung FDI dari satu negara ke negara lain yang menyediakan modal, teknologi, dan keahlian manajerial. Bantuan pembangunan dan transfer teknologi. Negara maju seringkali memberikan bantuan, pinjaman atau hibah, dan membagikan teknologi untuk membantu pembangunan infrastruktur dan sektor penting di negara berkembang. Kemudian alasan kedua, keamanan dan stabilitas kawasan. Ancaman seperti terorisme atau konflik antara negara biasanya tidak bisa diatasi sendiri, karena sama pertahankan dan keamanan dibangun untuk menjaga stabilitas regional. Kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan stabil, yang merupakan persyaratan penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian ancaman tradisional, internasional. Isu-isu seperti terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan kejahatan siber tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama intelijen, patroli bersama misalnya di laut, dan di pelatihan militer gabungan untuk mengatasi ancaman bersama. Pencegahan konflik melalui forum kerjasama regional seperti ASEAN di Asia Tenggara. Negara-negara dapat membangun mekanisme dialog dan konsultasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum menjadi konflik bersenjata. Ini termasuk membangun saling percaya CBM antara militer. Kemudian bantuan manusia dan penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami atau krisis kemanusiaan sering membutuhkan respon yang cepat dan terkoordinasi dari berbagai negara. Kerjasama memastikan bantuan profesional, logistik, dan dana dapat disalurkan secara efektif. Yang ketiga itu ada kepentingan politik dan diplomasi. Kerjasama dapat memperkuat posisi tawar negara di dunia internasional, membangun citra positif, serta memperluas pengaruh politik dan diplomatik suatu negara di panggung internasional. Peningkatan posisi tawar, bargaining power, bergabung dalam blok atau organisasi regional, misalnya Uni Eropa atau gerakan non-blok. Kemungkinan negara-negara kecil dan menengah untuk memilih suara yang lebih kuat dan setara dalam negosiasi multilateral, misalnya di PBB atau FTO. Mereka bertindak sendirian, pencitraan, dan soft power. Keterlibatan aktif dalam kerjasama secara
secara positif sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dan kredibel. Perluasan pengaruh negara-negara yang lebih besar sering menggunakan kerjasama misalnya melalui bantuan pembangunan sebagai sarana memperluas pengaruh geopolitik dan menyebarkan nilai-nilai atau model politik mereka. Kemudian yang keempat, tantangan global isu perbuatan iklim. Kesehatan global, energi dan migrasi membutuhkan koordinasi lintas batas karena dampaknya dirasakan bersama. Banyak isu krusial dan di abad ke-21 yang sifatnya global, di mana solusi yang efektif hanya dapat dicapai melalui tindakan kolektif. Perubahan iklim dapat lingkungan, emisi gas rumah kaca dari suatu negara mempengaruhi seluruh dunia. Kerjasama internasional seperti melalui Perjanjian Paris diperlukan untuk menetapkan target bersama dan berbagi teknologi hijau untuk mengaruh dampak perubahan iklim. Kesehatan global, wabah penyakit menular seperti pandemi COVID-19 dapat menyebar dengan cepat antar negara. Karena kerjasama diperlukan untuk berbagi informasi, vaksin, dan peralatan medis, serta memperkuat sistem kesehatan global melalui WHO. Energi dan migrasi kerja sangat diperlukan untuk menjamin keamanan pasokan energi, misalnya melalui perjanjian jalur pipa, dan untuk mengelola arus migrasi internasional, fungsi dan pekerja migran secara manusiawi dan teratur. Kedua, bentuk-bentuk kerjasama antara negara. Versi pengembangan. Kerjasama antara negara muncul karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi semua kebutuhan warga negara secara mandiri. Setiap negara memiliki kekuatan dan keterbatasan, sehingga kolaborasi menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan perkembangan. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, maksud saya sebagai berikut. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral melibatkan dua negara yang sepakat bekerjasama untuk mencapai kepentingan tertentu. Karena hanya melibatkan dua pihak, koordinasi biasanya lebih cepat dan kesepakatan lebih mudah dicapai. Bentuk sangat luas, misalnya ekonomi, perjanjian investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, beasiswa, pertukaran pelajar, riset bersama. Kemudian keamanan, latihan militer, pertukaran informasi, intelijen. Contoh, Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam membangun MRT Jakarta, proyek energi dan pengembangan industri otomotif. Yang kedua itu Indonesia dan Australia menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa, serta bekerjasama keamanan maritim dan penanggulangan terorisme. Yang ketiga itu kerjasama regional. Kerjasama regional melibatkan negara-negara dalam satu kawasan geografis, fokusnya biasanya pada stabilitas kawasan, integrasi ekonomi, dan penyelesaian isu bersama seperti migrasi, lingkungan, dan keamanan perbatasan. Contoh, ASEAN, Asia Tenggara yang berfokus pada integrasi ekonomi, keamanan kawasan, dan pertukaran budaya. Kedua, unit Eropa yang menjadi contoh paling maju dalam integrasi regional, termasuk penggunaan mata uang bersama, pembukaan perbatasan, dan kebijakan perdagangan. Yang ketiga itu APEC yang memperkuat kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama regional sering menjadi langkah awal menuju integrasi yang lebih luas. Yang ketiga itu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral itu melibatkan banyak negara secara global, biasanya melalui organisasi internasional. Forum ini memungkinkan negara-negara berdiskusi, menyusun aturan, dan memecahkan masalah bersama yang sifatnya lintas batas. Contoh, PBB yang menangani isu perdamaian, kemanusiaan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, WTO yang mengatur perdagangan internasional dan menangani sengketa dagang antara negara.
Yang ketiga, UNESCO atau UNESCO yang fokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang keempat, WHO yang berperan penting dalam penanganan pandemi, penjagaan penyakit dan peningkatan kesehatan global. Kerjasama multilateral menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Kemudian kerjasama ekonomi mencakup semua bentuk kolaborasi yang bertujuan memperkuat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Bentuknya berupa perjanjian perdagangan bebas, pembentukan kawasan ekonomi, kolaborasi dalam sektor energi, industri, dan teknologi, bantuan ekonomi negara perkembangan. Kemudian proyek-proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan, jalan raya, atau pembangkit listrik. Kerjasama ekonomi juga mencakup perlindungan investasi dan upaya membuka pasar antara negara, sehingga menurunkan hambatan perdagangan seperti tarif atau kuota. Kemudian kerjasama sosial budaya. Kerjasama sosial budaya berfokus pada hubungan antar masyarakat. Bentuk kerjasama ini seringkali berdampak langsung pada pemahaman lintas budaya dan penguatan hubungan jangka panjang. Contohnya, program pertukaran pelajar dan dosen. Kemudian festival budaya internasional. Setelah itu pertandingan olahraga internasional seperti SEA, Asian Games atau Olimpiade. Kemudian riset bersama dalam sains dan teknologi. Kemudian kolaborasi media, film, literasi, dan seni. Kerjasama ini membantu negara membangun kepercayaan, memperluas jaringan global, dan menumbuhkan rasa saling menghargai antara budaya. Setelah itu kerjasama pertahanan dan keamanan. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan untuk menghadapi ancaman bersama yang seringkali bersifat lintas negara. Ancaman seperti terorisme, kejahatan siber, penyelundupan perdagangan manusia, dan bencana alam memerlukan koordinasi yang kuat. Bentuk kerjasama mencakup ada latihan militer bersama, pertukaran data dan intelijen, patroli laut atau darat, wilayah perbatasan, kolaborasi dalam penanganan bencana alam, misalnya bantuan kemanusiaan dan evakuasi. Kemudian kerjasama penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Kerjasama jenis ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, manfaat kerjasama antara negara. Jadi manfaat di kerjasama antara negara adalah fondasi penting dalam sistem internasional modern yang membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Berikut adalah perkembangan dari 5 manfaat yang utama yang saya jelaskan ini. Salah satunya pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional adalah pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akses pasar yang lebih luas melalui perjanjian perdagangan dan blok ekonomi seperti ASEAN atau Uni Eropa. Negara dapat menjual produknya ke pasar global. Ini meningkatkan ekspor dan mendorong produksi domestik. Kemudian investasi asing langsung atau FDI. Kerjasama menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan asing untuk berinvestasi, membangun pabrik atau mendirikan kantor. FDL membawa masuk modal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian transfer teknologi dan inovasi. Negara-negara yang bekerja sama sering berbagi keahlian, paten, dan teknologi baru.
Ini memungkinkan negara berkembang untuk melewati tahap pembangunan tertentu dan mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan modern, seperti dalam sektor energi terbarukan atau manufaktur. Kemudian yang kedua, peningkatan stabilitas politik dan keamanan kerjasama, terutama dalam bentuk aliansi dan dialog diplomatik, sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional maupun global. Pencegahan konflik: ketika negara-negara terikat oleh kepentingan ekonomi dan politik bersama, mereka cenderung memilih jalur diplomasi daripada konflik bersenjata untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian keamanan kolektif, kerjasama militer dan intelijen, misalnya melalui perjanjian pertahanan bersama atau berbagi informasi tentang terorisme, meningkatkan kemampuan negara untuk menghadapi ancaman bersama seperti terorisme, lintas batas, perampokan, atau perdagangan ilegal. Kemudian penghormatan kedaulatan, kerjasama internasional memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan saling menghormati kedua kedaulatan yang menjadi dasar bagi tatanan dunia yang stabil. Kemudian yang ketiga, manfaat itu pertukaran ilmu dan teknologi. Manfaat ini berfokus pada percepatan kemajuan nasional melalui pembelajaran dan adopsi praktik terbaik dari negeri lain. Kolaborasi penelitian, negara-negara dapat menggabungkan sumber daya keuangan dan intelektual untuk melakukan penelitian kompleks yang tidak mampu dilakukan sendiri, seperti penelitian luar angkasa, pengembangan obat-obatan, atau studi mendalam tentang lingkungan. Selanjutnya, standarisasi dan praktik terbaik. Kerjasama memungkinkan adopsi standar internasional dalam berbagai bidang, misalnya kesehatan, keamanan pangan, atau manufaktur. Ini memudahkan integrasi suatu negara ke dalam sistem global dan meningkatkan kualitas produk atau layanannya dan pelayanannya. Kemudian yang keempat itu manfaatnya, peluang pendidikan dan mobilitas masyarakat. Kerjasama ini secara langsung menguntungkan individu dan meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia di suatu negara. Program beasiswa dan pertukaran pelajar, ribuan pelajar mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, mendapatkan perspektif global, dan membawa peluang pengetahuan serta keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Kemudian mobilitas tenaga kerja. Perjanjian kerja lintas negara atau pengakuan kualifikasi profesional mempermudah warga negara untuk bekerja sama di luar negeri, yang dapat meningkatkan remitansi kiriman uang dari pekerja migran dengan mengurangi angka pengangguran domestik. Kemudian perencanaan pemecahan masalah global. Banyak tantangan kontemporer yang sifatnya transisional, artinya dampaknya melampaui batas-batas negara dan hanya bisa diatasi melalui upaya bersama, seperti perubahan iklim melalui forum seperti konversi para pihak COP. Negara-negara bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan transisi energi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kemudian krisis kesehatan dan pandemi. Kerjasama dalam berbagi data, penelitian vaksin, dan distribusi peralatan medis seperti yang terjadi dalam pandemi COVID-19 sangat vital untuk melindungi populasi global. Kemudian krisis pangan dan bencana alam. Kerjasama internasional memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat dan terkoordinasi, serta pengembangan sistem peringatan di bencana alam. Baik,
Jadi kesimpulan pada materi ini, kerjasama antar negara itu adalah fondasi utama dalam tatanan dunia modern yang didorong oleh kesadaran bahwa tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri. Kerjasama ini didefinisikan sebagai upaya kolektif dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang sulit diwujudkan secara individual. Poin pertama, alasan utama kerjasama antar negara, kebutuhan dan tantangan ekonomi. Dorongan utama adalah untuk saling melengkapi, memanfaatkan keunggulan komparatif, spesialisasi produktif, membuat akses pasar yang lebih luas melalui perjanjian perdagangan, menarik investasi asing atau FDL, serta memfasilitasi transfer teknologi dan bantuan pembangunan. Keamanan untuk mengatasi ancaman transnasional, terorisme, kejahatan siber, menjaga stabilitas kawasan dan membangun mekanisme pencegahan konflik serta respon terkoordinasi terhadap bencana. Politik untuk memperkuat posisi tawar bargaining power di forum global, membangun citra positif soft power dan memperluas pengaruh diplomatik tantangan global. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, krisis pangan, dan migrasi menuntut tindakan kolektif karena dampaknya yang melintas batas-batas negara. Bentuk-bentuk kerjasama bilateral melibatkan dua negara, contoh perjanjian perdagangan regional melibatkan negara-negara dalam satu kawasan geografis. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.